Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil haqqil mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Qala 'alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu kunta wa bis-sayyi'ati al-hasanata tamhuha wa khuliqina sabi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Inilah perbuatan yang buruk yang tidak sengaja dilakukan selama ini dengan perbuatan baik, dan bertaubat kepada Allah, dan pergaulilah manusia dengan adab yang baik. Semua seruan dari Allah, semua seruan dari Rasulullah hanya mengajak umat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal mu'minun, para pejuang-pejuang agama yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian, atas karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita dari dahulu sampai saat ini, berupa kenikmatan hidup, nikmat yang kita sadar atau tanpa kita sadari telah kita pakai saat ini, hadirin sekalian. Khususnya yang fatal ada 3 perkara, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Alhamdulillah rabbil alamin, kita telah dilahirkan sebagai seorang muslim, bukan orang yang kafir. Kita dilahirkan sebagai orang yang beragama Islam, hadirin sekalian. Maka kita syukuri ini. Kenapa? Hanya agama Islam inilah yang diridhoi oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19, Allah berfirman, Inna indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Maka kita syukuri kita sebagai orang Islam yang akan menghuni surga-surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, insya Allah kita yang hadir pada majlis yang mulia ini, yang dipanggil oleh Allah, yang dipanggil, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Insya Allah itu kita, hadirin sekalian. Banyak orang beriman inilah yang akan menjalankan risalah Islam, yang menjadi pejuang-pejuang agama yang mulia ini, dan orang beriman inilah yang akan mudah memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri hadirin sekalian. Dan nikmat sehat. Dengan kesehatan ini, hadirin sekalian, kita dapat merasakan kebahagiaan hidup di muka bumi ini. Dengan nikmat sehat kita dapat mengerti arti tujuan hidup, merasa bahagia, bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, pangkat, dan lain sebagainya. Hanya dengan kesehatan inilah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di muka bumi.
yang membuat kita masih semangat menghidupkan siar Islam pada Jumat yang mulia ini. Betapa banyak manusia, betapa banyak kaum muslim, betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak sanggup untuk berjalan, apalagi menghadiri masjid-masjid yang kita cinta ini. Kenapa? Karena sakit yang ia derita. Dan sekalian, habis hari, habis harta, habis kekayaan, habis masa dengan penyakit yang mereka derita. Maka kita bersyukur atas nikmat yang tiga ini. Allah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna azaba lasadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi ingat, apabila kalian ingkar, ketahuilah azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita berikan pada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan manusia ke jalan yang benar, tentu melalui sunnah-sunnah beliau. Mana ya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Tetapi barang siapa yang mencintaiku, maka kelak dia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makna hadis ini, hadirin sekalian, Rasulullah mengimbau kita, Rasulullah mengajak umat agar menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnah yang telah beliau syariatkan, agar kita selamat hidup dunia dan di akhirat. Maka marilah kita kembali kepada sunnah Rasul. Marilah kita pelajari kembali sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin terlupakan dalam kehidupan kita sampai saat ini, dan kita realisasikan sampai kematian menjemput kita, agar kita bisa bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini, sekalian, kita akan membahas tentang hikmah dan keutamaan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal mu'minun, para pejuang-pejuang agama yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui hadirin sekalian, di dalam catatan sejarah bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengembangkan risalah Islam, banyak menerima tantangan, banyak mendapat hambatan dan cobaan, khususnya dari kaum Quraisy, kaum yang sangat jahil di dunia ini, termasuk kaum Quraisy. Semua mereka korbankan demi hijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah, air mata, dan nyawa mereka pertaruhkan, hadirin. Mereka melakukan kecurangan, penganiayaan, kezaliman kepada para sahabat-sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tabiat orang Quraisy. Tujuannya adalah agar Nabi Muhammad ini tidak berdakwah lagi di kota Mekah. Namun sungguh sangat ajaib, semakin keras tantangan dari kaum Quraisy, agama Islam ini semakin berkembang pesat, hadirin sekalian. Tetapi semakin hari kekejaman kaum Quraisy semakin menggila-gila, di luar batas, tidak berperi kemanusiaan, bahkan sudah melampaui sosial manusia. Maka di saat genting inilah, di saat situasi darurat ini, hadirin sekalian, Rasulullah mendapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril untuk meninggalkan kota Mekah, berangkat hijrah. Peristiwa hijrah inilah yang menjadi tonggak perjuangan umat Islam, dikagumi oleh kawan-kawan dan disegani oleh para lawan. Dan peristiwa hebat ini akan tetap relevan dan cocok kita praktekkan dalam kehidupan kita sampai saat ini.
peristiwa yang hebat, cocok. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa hijrah ini sangat tepat kita juga dirujukan hadirin sekalian di dalam menata kehidupan kita di dunia ini. Mari mengambil contoh peristiwa hijrah Rasul. Sangat banyak hikmah yang terdapat dari peristiwa hijrah ini. Jangan kita sia-siakan. Harus kita tahu apa cerita hijrah dari Rasulullah. Yang pertama adalah hijrah merupakan perjalanan mempertahankan iman. Karena iman inilah Nabi dan para sahabat rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan kenang-kenangan, rela meninggalkan yang mereka cintai selama ini demi agama, demi iman, demi memperjuangkan risalah Islam ini. Mereka tinggalkan semua hadirin sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hijrah merupakan perjalanan ibadah. Nah, pada waktu hijrah ini hadirin sekalian, perasaan hati orang yang ikut Nabi, perasaan para sahabat, mereka tidak sama perasaan. Ada yang galau, ada yang takut, ada yang cemas, ada yang teguh hati mereka untuk meninggalkan Mekah pergi hijrah. Rasulullah tahu bukan perasaan sahabat ini hadirin sekalian. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, niat untuk semangat dalam agama ini, inilah yang menjiwai, inilah yang memotivasi para sahabat untuk berangkat dengan Nabi. Karena niat demi agama, mereka tinggalkan kampung halaman dan sebagainya hadirin sekalian. Hanya niat yang dibaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hikmah, adalah perjalanan dari ukhuwah Islamiyah. Nah ini orang-orang yang di Madinah semangat dan antusias menyambut orang-orang yang datang dari Mekah. Mereka yang datang dari Mekah ke Madinah dinamakan kaum Muhajirin, sedangkan mereka yang ada di Madinah adalah dinamakan kaum Ansar. Mereka sangat mencintai, mereka sangat menyayangi, karena semuanya sesama Islam, sama Muslim itu adalah bersaudara hadirin sekalian. Kedua kaum ini hadirin sekalian telah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka akan memasuki surga Allah tanpa hisab. Ini hebatnya persaudaraan umat Islam hadirin sekalian. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar mendapat jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini umat Islam telah mempunyai tahun baru sendiri. Bukan hanya tahun Masehi, tetapi umat Islam mempunyai tahun, yaitu tahun Hijriah, yang insya Allah beberapa hari lagi akan datang kepada kita. Namun di dalam sejarah mencatat bahwa orang yang pertama sekali mencantumkan membentuk tahun baru Hijriah ini adalah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar adalah seorang yang tegas, seorang yang bijaksana hadirin sekalian. Umar dalam menentukan kapan dimulai tahun baru Hijriah yang kita pakai saat ini, dia tidak mengedepankan usulnya, tetapi ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk membentuk kapan permulaan tahun Hijriah ini.
Maka bermusyawarahlah Umar dengan para sahabat hadirin sekalian. Lalu muncullah ide-ide daripada sahabat. Ada yang mengusulkan agar permulaan tahun Hijriah ini dimulai saat kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang mengusulkan awal tahun baru Hijriah ini dimulai tatkala Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengusulkan pembentukan tahun baru Hijriah ini dimulai tatkala Rasulullah SAW wafat. Berbagai macam ide muncul, tetapi hadirin sekalian, Sayyidina Ali ia mempunyai ide sendiri. Ia mengatakan bahwa permulaan tahun baru Hijriah ini dimulai tatkala pertama Rasulullah berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, makanya tahun baru Hijriah itu hijrah. Dan ide dari Sayyidina Ali inilah yang disepakati oleh sahabat. Itu jatuh pada bulan Muharram. Jadi hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, melalui peristiwa hijrah inilah kita akan mengetahui bahwa berjihad menegakkan agama Allah ini merupakan amal ibadah yang utama dan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad di jalan Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan mereka tidak ragu-ragu berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang benar. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hazar wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal mu'minun, para pejuang-pejuang agama yang mulia, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini hadirin sekalian, kita hanya akan membahas sedikit tentang hikmah dan keutamaan dari peristiwa hijrah Rasulullah. Adapun hikmah hanya 3 macam hadirin sekalian. Yang pertama adalah hijrah yang berkaitan dengan suatu tempat dan lokasi, yaitu pergi meninggalkan lokasi yang buruk, tempat yang dilaknat oleh Allah, menuju tempat yang penuh harapan, menuju tempat yang baik. Nah, ini hijrah. Salah satu tinggalkan lokasi yang jahat, tinggalkan lokasi yang buruk, mari berangkat ke tempat lokasi yang baik, yang penuh harapan, yang dimuliakan Allah, seperti majlis-majlis zikir. Ramaikan masjid kita hadirin sekalian, hidupkan syiar Islam, tinggalkan tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Itu makna yang pertama hadirin sekalian. Dari tarikh Abu Fatimah ia berkata, wahai Rasulullah, katakanlah sebuah amal yang akan aku pegang teguh dalam hidupku. Maka Rasulullah bersabda, alaika ya hijrah fa innahu la mislallahu. Hendaklah kamu berhijrah, karena tidak ada yang setara dengan hijrah tersebut. Yang kedua hadirin sekalian, hijrah meninggalkan segala perilaku yang buruk yang selama ini, perilaku yang menyimpang, perilaku yang dibenci oleh Allah, tinggalkan menuju perilaku yang baik, perilaku yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya hadirin sekalian.
mungkin selama ini kita membuat kesilapan, kita membuat kesalahan, membuat dosa dan hal yang dibenci oleh Allah, maka hijrahlah tadi sudah tinggalkan segala itu. Hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100 Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang banyak dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, kemudian kematian mendatangi hamba ini, maka sungguh telah ditetapkan pahala di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seandainya kita mati menuju kebaikan, kita mati berhijrah, yakinlah pahala kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menuju dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai hijrah kita, tetapi niat telah sampai dari sini. La haula wala quwwata illa billahil azim. Demikianlah khutbah yang singkat ini yang sekali. Semoga mendapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama tentang perjalanan hidup menuju tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya hadirin sekalian, sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, ucapkan salam dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukûana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruna wa takhassuana wa ta'abudana wa taminna tasiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ta'ala abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وسدد سبيلهم وفرج جميعهم. اللهم انصر على المجاهدين على أهل القدس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.